Oke, kali ini kita akan membahas tentang kekuatan asam basa, di mana untuk kekuatan asam basa ini didasarkan dari nilai pH. Nah, kita tahu bahwa asam dan basa ini memiliki pH tertentu. Kalau asam berarti di bawah 7, sedangkan basa di atas 7. Masing-masing asam maupun basa ini dia punya kekuatan dan kelemahan, artinya ada asam lemah, ada asam kuat. Nah, kalau asam kuat ini pH-nya mendekati 0, artinya semakin kecil pH maka asamnya akan semakin kuat. Sedangkan semakin besar pH maka asamnya akan semakin lemah, artinya yang mendekati angka 7 seperti pH 6 itu dia bersifat asam lemah karena mendekati netral. Sedangkan untuk basa ini yang mendekati 7 justru dia basa lemah, dan yang mendekati angka 14 semakin besar pH maka dia semakin basanya kuat. Nah, ini ada beberapa daftar larutan atau senyawa asam basa, ada asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah, dimana kalian harus menghafalkan baik rumus maupun namanya. Jadi nanti pelan-pelan dihafalkan, terutama yang ditekankan adalah yang diberi tanda itu dihafalkan rumus dan nama. Misal HBr asam bromida itu dia asam kuat, kemudian asam sianida HCl itu asam lemah. Nah, berarti nanti dihafalkan berikut basa kuat dan basa lemahnya. Oke, untuk selanjutnya ini ada soal menentukan pH. Jadi pH itu selain ditentukan dari indikator, kemarin ada indikator macam-macam ya, ada lakmus, ada indikator tunggal, ada pH indikator, kemudian ada pH meter, ada indikator universal. Ini kita bisa juga menghitung pH dari rumus. Untuk rumusnya bisa dilihat sendiri pada catatan kalian masing-masing yang sudah diberikan oleh Bu Mala, boleh dilihat di situ. Nah, di sini adalah aplikasi dari soalnya. Misal ini ada soal, kamu diminta menentukan pH dari 0,01 molar HCl. Nah, kalau diminta menentukan pH seperti itu, maka yang pertama yang harus kamu lakukan adalah dilihat dulu senyawanya. Ini kan HCl, apakah dia asam atau basa? HCl asam klorida, berarti dia asam. Kalau asam berarti nanti kita pakainya H+ di sini. Nah, H+ sendiri kan ada dua rumusnya. Ada yang asam lemah, ada yang kuat. Berarti kita harus tahu dulu HCl ini asam kuat atau lemah. Sekali lagi dihafalkan yang atas tadi, beberapa yang ditandai ini sangat dihafalkan ya. Untuk HCl berarti dia nanti asam kuat. Nah, asam kuat sendiri rumusnya H+ adalah Ma kali A. Ma untuk konsentrasi asam, A untuk valensi asam. Ma sendiri sudah diketahui di sini 0,001 molar, sedangkan ini pada rumus di bawah Ma langsung kita tuliskan dia sebagai pangkat negatif karena dia 3 angka di belakang koma. 0,001 berarti di sini langsung 1 kali 10 pangkat min 3 atau dituliskan 10 pangkat min 3. Untuk A-nya, valensinya dihitung jumlahannya. Di sini ada 1, berarti di bawah A-nya 1. Kalau mau tahu dari mana, ini HCl kita pisahkan menjadi H+ dan Cl-. Hanya di sini ada 1, berarti A-nya atau valensinya ada 1 seperti yang ada di sini. Nah, berarti kalau dihitungkan dia tetap 10 pangkat min 3. Nah, kita kan udah dapat H+-nya 10 pangkat min 3. Sekarang kita langsung cari pH, di mana pH adalah min log H+ atau min log 10 pangkat min 3. Nah, kalau mencari seperti ini, maka langsung saja dituliskan angka yang belakang itu 10 pangkat min 3, hanya dituliskan pangkat minnya saja. Artinya kalau misal H+-nya 10 pangkat min 3, pH-nya adalah 3. Seperti itu, ini udah selesai. Nah, di sini ada tips untuk mencari pH dari H+. Contohnya, kalau misal H+-nya itu 10 pangkat min 5, maka pH-nya kamu langsung ambil angka belakang ini 5.
Seperti itu. Kalau misal lagi H plusnya didapat 2 kali 10 pangkat min 6, maka penulisannya adalah langsung, ini artinya kan min log 2 kali 10 pangkat min 6, maka langsung saja dituliskan 6 ini ditaruh di depan, di sini ditulis min log 2 ditaruh di belakang. Artinya untuk H plus 2 kali 10 pangkat min 6, pH nya 6 min log 2. Kemudian contoh lagi, kalau H plusnya 3 kali 10 pangkat min 8, maka pH nya adalah 8 min log 3. Seperti itu. Contoh lagi, kalau misal ada OH min sekarang ini misal 4 kali 10 pangkat min 2, maka POH, jadi kalau misal H plus yo pH, kalau OH POH dulu 2 min log 4, belakang taruh depan, depan taruh belakang. Jadi nanti mudah menghitungnya, nggak usah pakai rumus matematika, langsung seperti ini boleh. Nah, kita lanjut ke soal nomor selanjutnya. Tentukan pH dari 0,0001 molar H2SO4. Sekali lagi diidentifikasi, H2SO4 itu asam, dan asamnya adalah asam kuat. H2SO4 itu asam kuat, asam sulfat. Berarti kita pakainya sama seperti rumus tadi, Ma kali A. Ma-nya di sini 10 pangkat min 4, A-nya jumlah H ada 2. Kalau ditanya dari mana diionisasikan, 2H plus SO4 2 min, berarti hanya ada 2 di sini. Berarti 2 kali 10 pangkat min 4 kita tuliskan seperti ini, sehingga pH-nya langsung belakang taruh depan 4, min log selalu depan, yang 2 itu taruh belakang. Berarti pH-nya 4 min log 2. Selesai. Kemudian contoh soal ketiga, 0,05 molar HNO3. HNO3 itu asam dan termasuk asam kuat. Nanti dihafalkan, itu benar-benar yang diberi tanda karena sering sekali keluar. HNO3 berarti asam kuat, rumusnya masih sama lagi, Ma kali A. 0,05 berarti 5 kali 10 pangkat min 2 dikalikan A-nya 1 karena hanya di sini 1, berarti 5 kali 10 pangkat min 2. Atau langsung nilai pH-nya, belakang taruh depan, depan taruh belakang. Seperti ini. Dah selesai. Nah, untuk selanjutnya ini ada lain soal lagi. Di sini diketahui molaritas dan Ka. Tentukan pH dari 0,005 molar HF dengan Ka 5 kali 10 pangkat min 3. Berarti sama seperti tadi, diidentifikasi dulu HF ini termasuk asam karena ada H-nya. Jadi kalau asam nanti ada H, basa ada OH. HF asam fluorida ini termasuk asam lemah. Jadi nanti dihafalkan, sekali lagi saya menghimbau untuk menghafalkan agar mempermudah kalian mengerjakannya, karena nanti rumusnya lemah dan kuat akan berbeda. Udah dapat seperti itu, berarti karena asam kita pakainya H+, dan karena lemah yang diketahui Ma dan Ka, maka kita pakai rumus yang ini, akar Ka kali Ma, bukan alfa kali Ma, karena alfa di sini tidak diketahui. Berarti kita pakai yang satunya, akar Ka kali Ma. Nilai Ka-nya 5 kali 10 pangkat min 3, Ma-nya 5 kali 3 angka di belakang koma juga 10 pangkat min 3. Berarti di sini akar 25 kali 10 pangkat min 6, kemudian ini 5 kali 10 pangkat min 3 di akar, 25 di akar dapat 5, 10 pangkat min 6 di akar dapat min 3. Langsung saja pH-nya belakang taruh depan, min log selalu, 5 taruh belakang. Kemudian contoh soal selanjutnya, ini juga suruh menentukan pH lagi dari 0,0002 molar H2CO3 dengan Ka 5 kali 10 pangkat min 3. H2CO3 ini termasuk asam dan dia adalah asam lemah.
Jadi kalau kalian sudah menghafal, ini akan sangat mudah, jadi nggak perlu buka-buka lagi ini pakai rumus yang mana. Oh, dia asam kuat, oh dia asam lemah. Nah, di sini H2CO3 atau asam karbonat adalah asam lemah. Ciri yang kedua, ini juga bisa dijadikan acuan bahwa di sini ada Ka. Yang ada Ka atau Kb berarti dia lemah. Sehingga rumusnya H+ sama dengan akar Ka kali Ma. Akar Ka-nya 5 kali 10 pangkat min 3, Ma-nya 2 kali 10 pangkat min 1, 2, 3, 4 min 4, berarti hasilnya adalah 10 kali 10 pangkat min 7 karena min 3 tambah min 4, atau akar dari 10 pangkat min ini plus 1 tambah min 7 berarti min 6. Akar 10 pangkat min 6 berarti 10 pangkat min 3, atau pH nya langsung diambil angka belakang 3. Semudah itu. Kemudian lagi ada soal lagi, kamu menentukan pH dari 0,01 molar NaOH. Nah, di sini NaOH dia adalah basa. Kenapa basa? Karena di sini ada OH. Jadi semua senyawa yang ada OH-nya itu basa, kecuali ini tolong ditekankan HCOOH dan CH3COOH karena ini rancu sekali. Di sini ada OH, di sini ada OH, tapi dia bukan basa, melainkan asam. Dari mana? Jadi untuk HCOOH ini kalau dipisahkan dia akan jadi H+ dan kita tuliskan lagi H+ dan HCOO, artinya hanya yang dipisah di belakang min ini. Kita ulangi penulisannya. Berarti di sini HCOOH ini namanya asam format atau asam semut karena dia ada di dalam senyawa semut. Jadi kalau kalian keceplos semut itu rasanya ada asam-asam pedas, itu adalah asam format. Ini kalau dipisahkan dia dipisahnya di belakang H+ plus HCOO min. Kemudian CH3COOH ini juga sama, bukan OH-nya yang dipisah, tapi hanya di sini yang dipisah. Jadi H+ dan CH3COO min, seperti itu. Oke, jadi karena NaOH itu basa, jadi kita ketahui dulu dia termasuk basa, kuat atau lemah. Nah, sekali lagi silahkan dihafalkan tabel yang di atas tadi, apalagi yang diberi tanda, itu untuk mempermudah kalian mengerjakan. Jadi basa untuk NaOH itu adalah basa kuat, sehingga kita pakainya OH-. Rumus basa kuat sama seperti asam kuat tapi diganti huruf B di sini. Mb kali B. Mb-nya dilihat di sini 10 pangkat min 2 karena 2 angka di belakang koma. B-nya jumlah, OH ada 1. Kalau kita pisahkan NaOH menjadi Na plus dan OH min. OH-nya ada 1, berarti valensinya atau B-nya 1, sehingga di sini 10 pangkat min 2. Kemudian di sini harus POH. Kenapa POH? Karena kita diketahuinya OH min. Jadi di sini nggak boleh misal kamu tuliskan langsung pH sama dengan 2 gini, tidak boleh. Jadi kita harus sesuai. Kalau misal OH min berarti di sini juga POH nilainya 2, sama seperti tips yang di atas tadi, langsung diambil angka yang belakang itu. Nah, karena yang ditanyakan adalah pH, maka kita cari dulu pH-nya berapa, yaitu dengan rumus 14 dikurangi POH. Kenapa seperti ini? Jadi kita pakai rumus bahwa pH plus POH itu selalu 14. Jadi kalau nyari pH itu 14 min POH. Kalau nyari POH berarti 14 min pH. Nah, ini 14, POH-nya didapatkan 2, berarti 12. Sehingga pH dari 0,01 molar NaOH adalah 12, yaitu pH basa. Selanjutnya ini ada soal lagi, kamu diminta menentukan pH lagi dari 0,02 molar CuOH2 dengan Kb 5 kali 10 pangkat min 5. CuOH2 ini ada OH berarti basa. Nah, karena ada Kb, sekali lagi kalau ada Ka dan Kb menandakan bahwa dia lemah, sehingga di sini basa lemah.
Basa lemah rumusnya OH min, karena kita pakai KB bukan pakai alfa, berarti pakai rumus KB kali MB. KB-nya 5 kali 10 pangkat min 5, MB-nya ini berarti 2 kali 10 pangkat min 2, atau 5 kali 2 10, ini sama ini 10 pangkat min 7, atau akar 10 pangkat min 6, karena di sini dikalikan 10 pangkat 1, berarti akarnya hasilnya 10 pangkat min 3. Di sini langsung POH dapatnya 3. Apa berhenti sampai di sini? Enggak, karena kita belum ketemu pH. pH-nya didapat dari 14 min POH, yaitu 14 min 3, hasilnya 11, sehingga pH-nya adalah 11. Seperti itu. Kemudian ini ada soal yang terakhir, ini agak berbeda. Berbedanya kenapa? Karena di sini dikatakan sejumlah larutan basa lemah, kita garis bawahi, dia sudah tahu kalau dia basa lemah, berarti nanti pakai rumus basa lemah. Dengan pH 10, wah di sini diketahui pH-nya, padahal yang tadi pH-nya dicari, kalau ini diketahui. Memiliki nilai KB, berarti dia lemah, betul ya, berapa basa lemah punya KB. Tentukan konsentrasi larutan basa tersebut. Nah, di sini konsentrasi larutan itu adalah MB. Beda dengan konsentrasi ion. Kalau konsentrasi ion H+ berarti H+, kalau konsentrasi OH- berarti OH- yang dicari. Nah, karena di sini yang dicari adalah larutan, konsentrasi larutan, sehingga yang dicari adalah MB. Nah, biasanya kita kan mencari OH- atau H+ dulu, baru ketemu pH, atau POH dulu, baru pH. Nah, sekarang kita balik dari POH, dari pH kita mencari konsentrasi, berarti pH karena dia basa lemah nggak boleh langsung dia H+, tapi operkan dulu ke POH baru nyari OH- karena di sini basa lemah. Jadi seperti apa caranya? Kita kembalikan dulu bahwa yang diketahui tadi adalah pH-nya 10, maka POH-nya adalah 14 min 10, yaitu 4. Nah, tadi misal ini H+-nya 10 pangkat min 2, pH-nya 2. Lah kalau H+-nya 10 pangkat min 5, pH-nya 5. Sekarang pH-nya 6, berarti H+-nya 10 pangkat min 6. Jangan lupa minnya. POH-nya 3, berarti OH-, jangan langsung H+, OH- dulu, 10 pangkat min 3. Nah, sama seperti yang di sini, kalau POH-nya 4, berarti OH-nya adalah 10 pangkat min 4. Ini kita hapus dulu. Nah, kalau udah dapat seperti ini, kita masukkan rumus basa lemah. OH- itu adalah akar KB kali MB. Nanti MB-nya yang dicari. OH- sudah diketahui 10 pangkat min 4. KB-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 5. 10 pangkat min 5. MB-nya dicari. Nah, MB ini kan masih di dalam akar, berarti akarnya harus kita lepaskan dulu. Dengan cara apa? Yaitu dengan dikuadratkan kanan maupun kiri. Yang kiri 10 pangkat min 4 kuadrat jadinya 10 pangkat min 8. Yang kanan akar dikuadratkan, akarnya akan hilang. Jadi seperti ini. Ini biar lebih jelas kita ulangi, ini 5 kali 10 pangkat min 5 kali MB, sehingga nilai dari MB adalah 10 pangkat min 8 dibagi 5 kali 10 pangkat min 5, atau MB sama dengan 1/5 kali 10 pangkat min 3. Ini dipisahkan 1/5, di sini 10 pangkat min 3. Jadi bisa dituliskan 0,2 karena 1/5 0,2, 10 pangkat min 3, atau MB sama dengan 0, atau 2 kali 10 pangkat min 4, karena komanya hilang berarti pangkat minusnya jadi makin minus, sehingga kalau dituliskan desimal 0,0002.
molar. Jadi konsentrasi larutan yang diminta tadi, kalau pH-nya 10, Kb-nya 5 kali 10 pangkat min 5 adalah 0,0002 molar. Jadi itu beberapa contoh soal dari menentukan pH maupun komponen yang ada di rumusnya. Nah, di sini perlu diingat, kalau kalian ada soal seperti itu, pertama harus kalian tahu dulu, misal ada larutan, itu sebelum menghitung pastikan kamu tahu dia asam atau basa. Kalau asam kita pakainya H+, kalau basa selalu OH-. Setelah itu baru diketahui dia lemah atau kuat. Karena kalau kuat H+ rumusnya Ma kali A, sedangkan lemah H+ rumusnya akar Ka kali Ma atau alfa kali Ma. Sedangkan basa juga sama, di sini kalau kuat itu OH-nya Mb kali B, sedangkan kalau yang lemah OH-nya ini kita tuliskan, bentar. OH-nya di sini lemah, kita tuliskan di bawah sini bahwa OH- itu akar Kb kali Mb atau alfa kali Mb. Nah, kalau sudah tahu pakai rumus yang mana ini masing-masing, maka nanti kamu mau cari Ka bisa, mau cari A-nya bisa, mau cari misal alfanya juga bisa. Dan di sini untuk alfa ini karena tadi di contoh soal belum ada, alfa itu adalah derajat ionisasi, dimana nanti bentuknya akan berupa persen atau koma. Kalau dia bentuknya persen seperti ini, silahkan dijadikan bentuk desimal. 20% juga 0,2 dan seperti itu. Jadi kalau ada soal harus diketahui dulu asam atau basa, lemah atau kuat. Jadi kuncinya adalah silakan dihafalkan tabel yang ada di atas dan rumusnya. Maka nanti kamu akan lancar mengerjakan ini tanpa melihat contekan rumus atau contekan daftar asam basa. Seperti itu. Terima kasih.